Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Polda Jawa Barat mencatat terjadi penurunan tindak pidana sepanjang tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 8,%. Hal tersebut diungkap Polda Jabar dalam catatan akhir tahun 2024 di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat menggelar rilis akhir tahun 2024 di Mapolda Jawa Barat, kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin siang. Acara itu dihadiri oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Wakapolda Jabar Brigjen Pol Wibowo, dan seluruh jajaran pejabat utama Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan, Polda Jabar mencatat terjadi penurunan tindak pidana sepanjang tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 8,6%. Sepanjang tahun 2024 ada 22.052 perkara, sedangkan tahun lalu sebanyak 24.155 perkara. Untuk penyelesaian perkara selama tahun 2024 sebanyak 15.857 perkara, dan penyelesaian perkara tahun lalu sebanyak 18.241 perkara atau turun 13,9%. Terkait dengan perbandingan jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Direktorat Reskrimum, Reskrimsus, kemudian Direktorat Narkoba serta Direktorat Pol Airut, ini dalam tahun 2024 ada sebanyak 22.058 perkara di 2024 ini. Sedangkan di 2023 itu sebanyak 24.155 perkara. Artinya terdapat penurunan sebanyak 8,6%, 171 perkara terjadi penurunan. Kemudian penyelesaian perkara di 2024 ini sebanyak 15.857 perkara, sedangkan penyelesaian tindak pidana di 2023 itu sebanyak 18.241 perkara. Sementara itu, dalam catatan akhir tahun ini ada hal menarik lainnya, yakni terkait pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap anggota yang justru terjadi peningkatan. Di mana pada tahun 2024 sebanyak 64 anggota diberikan PTDH-kan, sedangkan pada tahun 2023 hanya ada 39 orang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Belasan warga di Cianjur, Jawa Barat kembali mengalami keracunan diduga setelah meminum susu domba yang sudah disembelih di acara akikahan. Beginilah kondisi belasan warga yang tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang akibat mengalami keracunan massal. Kejadian tersebut diduga setelah warga di Kampung Parigi, Desa Sukamaju meminum susu sapi dari kambing akikah yang sudah disembelih pada acara akikah salah satu warga setempat Rabu kemarin. Tidak hanya itu, korban didominasi oleh anak kecil yang mengalami gejala kontraksi yang sama seperti mual, pusing, muntah, bahkan hingga diare. Menurut Farid Komarudin, Kepala Desa Sukamaju, saat dirinya mendapatkan informasi tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat secara insentif. Ia berharap dengan kejadian ini bisa menjadikan pelajaran para warga agar tidak sembarangan makan dan minum. Penyebabnya yaitu mereka menyembelih kambing, ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual, dan ada yang pingsan segala. Makanya langsung dibawa ke, mudah-mudahan jadi pengalaman bagi semua agar tidak bisa seenaknya makan air susu begitu saja, gitu kan, supaya tidak terjadi lagi keracunan ini.
Menurut Hendra, Humas Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, menjelaskan korban kemungkinan akan bertambah. Belum bisa ditentukan ya, yang baru masuk tuh 12, katanya menurut informasi masih ada 20. Ya kemungkinan kalau emang iya banyak, ya pasti bertambah. Ya untuk kedepannya udah kejadian kayak gini ya biar hati-hatilah untuk minum, khususnya susu kan harus yang emang benar dari hewannya yang sehat gitu. Terus dimasak juga kan, ini kan kejadiannya katanya nggak dimasak dulu itu susunya. Ia menghimbau agar warga bisa lebih berhati-hati lagi dalam meminum dan memakan apapun. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Setelah viral di media sosial, pelaku pungli getok tarif parkir di kawasan Kebun Binatang Bandung diamankan Satgas Saber Pungli. PJ Wali Kota Bandung pun meminta maaf kepada masyarakat, khususnya wisatawan. Pihaknya akan menindak tegas praktik-praktik pungli yang merugikan masyarakat. Setelah viral di media sosial, pelaku pungli getok tarif parkir di kawasan Kebun Binatang Bandung diamankan Satgas Saber Pungli. Pelaku yang bernama Azril diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Satgas Saber Pungli Kota Bandung. Usai diperiksa, pelaku pun meminta maaf dengan membuat video permohonan maaf dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Usai pernyataan tersebut, pelaku pun diperbolehkan pergi begitu saja oleh petugas. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Bandung pun meminta maaf kepada masyarakat, khususnya wisatawan, atas maraknya kasus pungutan liar yang mencoreng pelayanan publik di Kota Bandung. Pihaknya pun mengambil langkah tegas dan melakukan pembinaan parkir bersama dinas terkait. Ya, pertama terhadap para pengunjung, kami dari Pemkot mohon maaf bila ini menjadi gangguan untuk kenyamanan berwisata di Kota Bandung. Kami dengan segala upaya akan melakukan penertiban, pembenahan parkir bersama dengan dinas terkait. Saat ini juga sudah diinstruksikan pada teman-teman di perhubungan dan Satpol PP untuk menelusuri kejadian-kejadian yang kemarin itu. Nanti kalau insya Allah dari apa yang disampaikan ini menjadi bahan untuk perbaikan kami ke depan dalam pelayanan buat para wisatawan yang ke Bandung. Kemudian kami juga menekankan kepada seluruh teman-teman di Dinas Perhubungan maupun di Satpol PP bahwa praktek-praktek untuk melakukan seperti itu sangat dilarang, apalagi menjadi backing gitu ya, sangat dilarang karena ya tentu akan mengganggu kondisivitas dan kenyamanan para pengunjung. Selanjutnya, PJ Wali Kota Bandung meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk mengawasi praktik pungli khususnya terkait getok parkir dan tidak akan segan-segan memberi sanksi berat bagi oknum petugas yang kedapatan membackingi praktik pungli. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Informasi perbaikan jalan rusak dan cegah remblong akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.